Ya, kita simak sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com sepanjang hari ini. Informasi yang pertama datang dari ramainya respon para investor retail terhadap kejatuhan harga PT Bukalapak.com atau Buka di perdagangan saham pasca melantai di Bursa Efek Indonesia. Harga saham yang turun hingga auto reject bawah atau ARB membuat investor retail tidak puas dan mengungkapkan kekecewaannya melalui pemberian rating dan komentar di aplikasi Bukalapak di Play Store. Komentar ini pun ditanggapi oleh akun Bukalapak yang menyebutkan transaksi saham Bukalapak di bursa saham setelah listing murni merupakan mekanisme pasar. Data Bursa Efek Indonesia mencatatkan harga saham Buka ambles dan menyentuh auto reject bawah atau ARB alias turun hingga 6,76% ke harga Rp1.035 per saham pada Selasa 10 Agustus lalu atau di hari ketiga saham ini diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Dan tercatat antrian jual di saham ini mencapai angka 7 juta lot. Dan pada perdagangan siang hari ini Bukalapak kembali menyentuh ARB dan diperdagangkan di Rp965 per sahamnya dengan antrian jual mencapai lebih dari 11 juta lot. Informasi berikutnya kabar gembira bagi Anda yang masuk ke dalam daftar penerima subsidi gaji atau upah dari pemerintah di masa pandemi COVID-19. Karena bantuan subsidi gaji atau upah tersebut akan segera cair pada pekan ini. Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi menyebutkan subsidi upah ditargetkan akan cair pada Kamis pekan ini dan bantuan pun disebutkan sudah ada di rekening perbankan dan diharapkan akan segera masuk langsung ke rekening penerima. Adapun bantuan subsidi upah diberikan kepada pekerja dengan gaji di bawah 3,5 juta rupiah per bulannya. Berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan yang diteruskan ke Kementerian Ketenagakerjaan dan sementara besaran bantuan yang diberikan yaitu sebesar Rp500.000 per bulan yang diberikan sekaligus untuk 2 bulan sehingga penerima subsidi akan mendapatkan bantuan senilai Rp1 juta. Dan kita beralih ke informasi internasional, otoritas di Jerman Utara mengimbau ribuan warganya untuk kembali melakukan vaksinasi COVID-19. Hal ini menyusul hasil investigasi terhadap seorang oknum perawat yang menggantikan vaksin COVID-19 dengan larutan salin atau larutan garam. Melansir Reuters, perawat tersebut diduga menyuntikkan larutan garam bukan dosis asli vaksin COVID-19 di sebuah pusat vaksinasi di Friesland pada bulan Maret hingga April lalu. Otoritas setempat mengatakan ada sekitar 8.600 warga yang disuntikan vaksin palsu. Meskipun larutan salin tidak berbahaya, namun sebagian besar warga yang divaksinasi pada periode tersebut umumnya adalah lansia yang seharusnya mendapatkan perlindungan prioritas dari vaksin COVID-19. Hingga kini masih belum diketahui motif dari oknum perawat yang melakukan hal tersebut meskipun diketahui sang perawat memiliki pandangan skeptis terkait vaksin COVID-19 yang sering ia posting di media sosial. Di informasi terakhir dari perkembangan PPKM darurat level 4 yang diterapkan oleh pemerintah, pada masa perpanjangan PPKM darurat kali ini, pemerintah telah mengizinkan mal untuk kembali beroperasi sejak awal pekan ini. Meski demikian, rupanya ada syarat baru yang harus dipenuhi oleh para pengunjung. Apa saja? Mari kita lihat. Vaksin menjadi syarat wajib untuk masuk ke mal minimal pada dosis pertama dan jika pengunjung belum divaksin maka tidak akan diizinkan untuk masuk ke pusat perbelanjaan atau mal. Untuk mengecek pengunjung sudah divaksin atau belum, masyarakat diminta untuk mendownload aplikasi Peduli Lindungi untuk menunjukkan kartu vaksin secara digital maupun melalui scan QR Code. Namun meskipun sudah divaksin, protokol kesehatan dasar seperti penggunaan masker dan pengecekan suhu tubuh akan tetap menjadi syarat utama untuk masuk ke dalam mal. Selain itu, pemerintah juga membatasi syarat pengunjung dengan memberlakukan rentang usia, di mana penduduk dengan usia di bawah 12 tahun dan di atas 70 tahun dilarang untuk memasuki pusat perbelanjaan atau mal. Sementara itu, pemerintah juga membatasi kapasitas mal maksimal 25%. Meskipun sebagian retail sudah diperbolehkan untuk buka, namun pemerintah masih belum mengizinkan bioskop,
tempat bermain anak-anak, dan juga tempat hiburan dalam mal untuk kembali beroperasi. Ya, demikian sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com.